bersama-sama kembali memuji, menyembah Tuhan melalui ibadah kesucian. Di awal tahun 2021, saya percaya langkah awal kita pada hari ini akan menentukan bagaimana kita menantikan dan mengharapkan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa melalui ibadah ini kita bersama-sama akan mendapat kekuatan, mendapat berkat daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kemudian Tuhan tetapkan mengikut Yesus.
35. Dan setelah kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, maka kesempatan bagi kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur kita di hadapan ini. Segala kerinduan, segala harapan, serta pergumulan hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya di saat kami memuji, di saat kami menyembah Allah, segala sesuatu yang kami lakukan dan kami buat untuk Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga ada berkat-berkat yang baru di tahun 2021 ini menanti kehidupan kami. Walaupun kami tahu akan banyak tantangan, ada banyak persoalan yang harus kami alami dalam hidup kami. Tetapi dengan kuasa, kekuatan, dan keberanian daripada Tuhan, kami percaya kami akan mampu melaluinya. Dan kami juga dapat memperoleh kemenangan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena itu kami masing-masing yang saat ini berdoa di hadapan-Mu, baik kami yang ada di rumah Tuhan, maupun kami di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, segala ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu saat ini, kami memohon Engkau mendengar dan Engkau juga mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan segala sesuatu yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah di dalam kehidupan ini, setiap saat kami dapat menikmati lingkupan kasih Allah menaungi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi kita semua yang telah mengambil bagian pelayanan melalui persembahan yang telah kita berikan, baik melalui bank maupun secara langsung melalui hamba Tuhan di tempat ini. Setelah kita menyanyi, sambil kita menyanyi nyanyi nomor 424,
saat 324 kehormatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Merupakan pernyataan sikap iman kita di hadapan Tuhan.
kemurahan. Kami ada sampai saat ini karena kami percaya, karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Dan ajarlah kami bersama-sama Tuhan untuk selalu mencintai dan merindukan hidup dekat dengan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan yang kami harus alami. Kiranya dengan pertolongan kami dapat melaluinya Tuhan, sehingga kemenangan yang daripada Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, hamba memohon kepadamu, berkati kami masing-masing, persiapkan hati dan pikiran kami masing-masing, agar di saat firman-Mu disampaikan kepada kami dapat mengerti apa sesungguhnya maksud dan kehendak Allah dalam hidup kami, melalui setiap proses, melalui setiap persoalan yang harus kami alami dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi satu bagian berkat yang indah dalam hidup kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita melihat dan menyimak serta merenungkan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal yang ke-6, Bilangan pasal yang ke-6, ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 hingga ayat 27, demikian firman Tuhan. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema teritori tahun 2021 mengatakan demikian. Rayakanlah refleksi kekudusan dalam Kristus. Sebab di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya memberi judul ayat ataupun judul perenungan kita adalah kasih kepada Tuhan menjadikan kita menjaga kekudusan hidup. Kasih kepada Tuhan menjadikan kita menjaga kekudusan hidup. Tahun 2020 sudah kita jalani, sudah kita lewati, dan kita tahu bahwa di tahun 2020 ada banyak kenangan, ada banyak cerita, ada banyak warna, kebahagiaan, kesusahan, kesedihan, dan berbagai macam telah kita lalui, kita rasakan di tahun 2020.
ketakutan, membuat orang menjadi frustasi, seakan-akan tidak ada harapan lagi. Tetapi di tahun 2021 ini, awal kita melangkah 3 Januari 2021, dan tentunya tahun ini juga akan cerita berbeda kita akan temui. Apalagi kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 yang kita tahu bahwa beberapa kejadian, beberapa informasi kita mendapatkan bahwa COVID itu telah bermutasi. Ada varian baru yang penularannya lebih parah, katanya 10 kali lipat lebih parah. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Allah mencintai kita. Dan kita juga mencintai Tuhan. Dan di saat kita merasakan bahwa hidup bagi kita di tangan Tuhan, situasi dan kondisi apapun yang kita dengar, yang kita alami, yang kita rasakan, tidak akan membuat kita takut. Karena hidup ini terus berjalan. Segala sesuatu yang kita lakukan terus berlangsung. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa beberapa waktu ke depan kita akan mendapatkan vaksin, walaupun tidak tahu bulan berapa, tetapi kita punya harapan bahwa walaupun kita akan berdampak dengan keadaan seperti itu, tidak akan merenggut nyawa kita, dan kita tahu itu adalah hikmat dan perlindungan daripada Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita kembali diingatkan tentang kehidupan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke negeri perjanjian. Dan tentunya proses ini tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena untuk mencapai sebuah kemenangan harus ada sebuah perjuangan. Apakah kita sebagai pemenang atau kalah dalam pertandingan? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai iman, yang bertumbuh di hadapan Tuhan, kita mengasihi Tuhan segenap hati, akal budi, pikiran, jiwa, raga kita. Jangan pernah kita mengatakan demikian, Tuhan, jauhkanlah dari hidupku tantangan, persoalan, sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Karena itu tidak mungkin. Tetapi katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku keberanian, bila mana aku harus menghadapi tantangan, bila mana aku harus menghadapi persoalan, bila mana aku harus jatuh sakit, jatuh miskin, menderita, di PKK dan lain sebagainya. Berikan aku kuasa dan kekuatan untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena hanya Dialah pengharapan kita satu-satunya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu tadi saya sudah menyinggung tentang bangsa Israel. Pada saat mereka melakukan perjalanan untuk pergi ke tanah Kanaan dari negeri Mesir, mereka berputar-putar selama 40 tahun di sebuah padang gurun. Bukan karena jarak, bukan karena mereka jalan kaki, bukan karena mereka harus menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tetapi di dalam proses perjalanan itu, dalam proses tempaan Allah agar mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan, agar mereka benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan, mereka seringkali bersungut-sungut. Mereka seringkali menyalahkan Musa
Tetapi satu hal yang kita lihat dari sejarah ini adalah Allah menyatakan kuasa dan berkat-Nya kepada bangsa Israel. Pada waktu mereka lapar, Allah menyediakan makanan melalui mana. Pada saat mereka membutuhkan daging, protein tinggi, Allah memberikan burung puyuh untuk mereka nikmati. Pada saat mereka berada di dalam kegelapan, Allah menyiapkan tiang api untuk menerangi perjalanan hidup mereka. Di saat mereka kepanasan pada siang hari, Allah menyiapkan tiang awan untuk memberikan kesejukan kepada mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi tetap bangsa ini bangsa tegar tengkuk, ya keras kepala. Mereka hanya mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Tetapi dari ayat-ayat dari pembacaan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang penting yang dapat menjadi bahan renungan bagi kita agar kita tidak seperti bangsa ini bersungut-sungut dengan keadaan yang kita alami. Karena di saat kita bersungut-sungut, di saat kita marah, tidak akan menambah sedikit pun berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Di sini Allah memberikan pesan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Ya, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Sudah jelas bahwa Tuhan adalah pemberi berkat. Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan adalah pelindung bagi umatnya. Tetapi menurut pandangan bangsa Israel, bahwa berkat itu hanya berupa keturunan, berupa harta, berupa zona nyaman, berupa hal-hal yang memberikan kesejahteraan kepada mereka. Sehingga di saat mereka tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya makna berkat yang paling mendalam melalui ayat ini adalah bagaimana Allah hadir, ya, bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, di tengah-tengah umat manusia, dan Ia hadir, Dia lahir sebagai juru selamat yang membebaskan dan memulihkan keadaan mereka ataupun keadaan kita. Hal inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa tanpa keselamatan daripada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita harapkan menjadi sebuah kesia-siaan. Kita juga harus sadar bahwa tanpa perlindungan Tuhan Allah, kita tidak akan mampu menghadapi berbagai pergumulan di dalam dunia ini. Pemazmur 62 ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau kita mau mencari ketenangan, kenyamanan, ya kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ini ungkapan hubungan yang dekat antara manusia dengan Allah, yaitu dengan menjaga kekudusan. Tadi saya sudah mengungkapkan satu ayat dalam satu kitab 1 Petrus, bahwa kuduslah aku sebab aku kudus. Jadi kalau kita ingin hidup dekat dengan Tuhan, buktikanlah cinta kita, buktikanlah kasih kita kepada Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita. Karena Allah senang kepada mereka-mereka yang mau melaksanakan perintah dengan taat dan setia. Sehingga kasih karunia Allah kepada kita sebagai anak-anaknya yang berdosa ini, kita dapat memperoleh keselamatan. Sehingga orang yang lemah dikuatkan, orang yang sedih dihiburkan. Kasih karunia memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan melalui kasih karunia ini kita menerima kepastian keselamatan. Siapapun kita, ada jaminan kepastian. Yang penting kita harus mengarahkan pandangan kita, keyakinan kita bahwa benar
Tuhan Yesus adalah juru selamat, menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserahlah kepadanya selama Ia dekat. Ini adalah pernyataan Allah kepada kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserahlah kepadanya selama Ia dekat. Sebab hanya di dalam Dia sukacita kita menjadi penuh. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama Allah berkenan dicari, berkenan ditemui, carilah Dia, temuilah Dia. Berbicaralah kepadanya. Sampaikanlah kerinduan saudara, harapan saudara di tahun 2021 ini. Walaupun kita mengatakan Tuhan jauhkan, itu tidak perlu kita katakan. Tapi berikan saya kuasa, berikan saya keberanian, berikan saya kekuatan, agar apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu tangan Tuhan yang kuat mengendalikan saya. Karena kasih Allah lebih besar kepada saya daripada kasih saya kepada Allah. Tetapi saya berusaha Tuhan untuk lebih dalam untuk mengasihi Tuhan. Yang terakhir adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah menghadapkan wajahnya kepada orang-orang benar yang menjaga kekudusan hidupnya sebagai bukti bahwa Allah akan membela perkaranya. Allah akan membela perkara umat-umatnya yang setia, yang mengasihi dan mencintai Dia. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jelas saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah melihat dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita bisa membohongi pasangan kita, kita bisa membohongi keluarga kita, kita bisa membohongi rekan sekerja kita dengan kemunafikan kita misalnya, dengan cara bahasa gaya hidup kita, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, tetapi menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang berbuat jahat. Ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, berarti Allah sedang menunjukkan bahwa Ia mengasihi kita, Ia peduli kepada kita. Inilah yang menjadi patokan iman kita kepada Tuhan. Kasih dan kepedulian inilah yang akan mendatangkan damai sejahtera yang tidak pernah diberikan dunia ini kepada kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan kita tidak akan pernah merasa rugi dengan pengorbanan waktu, tenaga, materi, dan hal-hal yang lain yang kita berikan kepada pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, janji berkat ini sungguh indah bagi saudara dan saya, sungguh nyata bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadikan Tuhan Allah kita sebagai sumber berkat, dan jadikanlah Tuhan Allah kita sebagai Raja di dalam hati kita selama kita hidup. Dan satu kata dari Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita akan berusaha menjaga hati kita, pikiran kita terlebih dahulu, baru dapat mengendalikan orang lain. Karena itu marilah kita menjalani tahun 2021 ini dengan menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah merasa sendiri, kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan, karena kita tahu ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi, dan ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadikan kita semakin
bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita buat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seperti lagu penyembahan, pujian penyembahan tadi mengatakan, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa. Di saat singer dan juga tim musik akan kembali menyanyikan pujian sungguh indah, kemudian masing-masing kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjauhi Roh Kudus Tuhan yang suci itu karena kebodohan dan juga ketidaktahuan kita, tetapi berusaha dan berupayalah bagaimana kita bisa membalas kebaikan, cinta kasih Tuhan dengan kasih yang kita miliki kepada Tuhan. Manakah aku
kepada Tuhan di awal tahun 2021 ini, Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Karena sungguh indah kasih Tuhan yang tak terbatas itu terjadi dalam kehidupan kita. Kembali kita menyanyi satu pujian melalui buku nyanyian kita, nyanyian nomor 27. Setelah itu kita masuk pada doa berkat. Bersama-sama kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami memohon berkat-Mu atas seluruh umat-umat Tuhan, atas seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di Korop 1 ini. Apapun yang menjadi bencana, kerinduan hati kami untuk sepanjang 1 minggu ke depan ini, kami memohon Engkau akan dahului semuanya dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Terlebih berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan, sehingga segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang harus kami laksanakan dapat kami lakukan dengan pertolongan Tuhan. Pada kesempatan ini kami rindu untuk menyerahkan pribadi lepas pribadi kami. Kami menyerahkan segala kerinduan, khususnya jemaat dan umat-umat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya dengan kuasa-Mu yang sempurna akan memberikan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Jika ada di antara umat Tuhan yang mulai tawar hati, mulai bimbang karena keadaan yang ada di sekitar mereka, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan pertolongan-Mu kepada mereka, agar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan pun tak terbatas mengalir dalam kehidupan mereka. Dalam ibadah ini, kami telah mempersembahkan segenap keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu Bapa di surga, terimalah hidup kami sebagaimana kami ada. Khususnya kami yang telah bekerja dan juga telah memberikan persembahan syukur kami, hormat kami melalui apa yang kami miliki. Kami telah mempersembahkannya kepada Tuhan. Biarlah Engkau perhitungkan semuanya itu Tuhan sebagai sebuah kebenaran untuk terus memberkati kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan mendapat keberhasilan daripada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kami dapat kami cukup-cukupkan
dengan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, tim musik yang memainkan alat musik, tim operator, juga singer dan juga hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati kami secara khusus Tuhan dalam segenap kerinduan dan juga harapan-harapan kami di tahun 2021 ini. Bapa di surga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami yang ada di rumah kami masing-masing kembali akan melakukan aktivitas. Biarlah pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Terlebih kami memohon ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan, agar hal-hal tersebut tidak akan jadi penghalang dan penghambat bagi kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat tahun baru, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.